Kan dengan agenda yang boleh saya bilang di 2026 ini padat ya. Selain timnas kita akan menghadapi FIFA Series pada bulan Maret. Yes, alhamdulillah. Masa depan sepak bola Indonesia akhirnya berada di titik penentuan. Tepat pagi ini, yes, alhamdulillah. Masa depan sepak bola Indonesia akhirnya berada di titik penentuan. Tepat pagi ini, Presiden mengambil sikap tegas. Rentetan kegagalan timnas Indonesia di SEA Games, pemecatan Shin Tae-yong, mundurnya manajer timnas Sumarji, hingga dicoreknya Indra Syafri dari timnas U23, ditambah kabar keuangan PSSI yang kian menipis karena harus menanggung kompensasi 3 pelatih sekaligus, akhirnya memicu keputusan besar dari orang nomor 1 di negeri ini. Tekanan publik makin tak terbendung. Keputusan PSSI melepas Shin Tae-yong terus menuai kritik tajam dari pecinta sepak bola tanah air. PSSI bahkan diminta untuk mendatangkan Shin Tae-yong kembali. Namun, pertanyaannya, jika situasi sudah sejauh ini, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Ketua Umum PSSI terkesan cuci tangan, sementara sejumlah oknum exco justru menyebut kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia sebagai takdir Tuhan, seolah tak ada satupun yang mau disalahkan. Di luar dugaan, nama John Herdman justru mencuat paling kencang sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia senior. Sosok ini disebut-sebut memiliki banyak kemiripan dengan Shin Tae-yong, baik dari filosofi kepelatihan maupun pendekatan terhadap pemain. Ditambah lagi, 2 kali ketemu Erick Thohir, John Herdman langsung mengangguk ditawari ribuan dolar per bulan untuk latih timnas Indonesia. Tapi, apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Mari kita bahas bersama teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, John Herdman dikabarkan langsung mengiyakan tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia setelah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pelatih asal Inggris itu disebut tergiur kontrak dengan nilai besar hingga membuatnya memilih Indonesia ketimbang Honduras. Isu ini mencuat setelah media Honduras mengungkap detail proses pendekatan yang dilakukan PSSI. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, tawaran fantastis yang sulit ditolak. Media Honduras Once Nobleces mengungkap bahwa salah satu alasan utama John Herdman memilih timnas Indonesia adalah besarnya nilai kontrak yang ditawarkan. Disebutkan bahwa pelatih yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 itu langsung mengangguk setelah mengetahui angka gaji yang mencapai ribuan dolar per bulan. Tawaran tersebut dianggap jauh melampaui kemampuan Federasi Honduras yang juga menginginkan jasanya. Once Nobleces menulis bahwa Indonesia tidak main-main dalam mendekati Herdman. 2 kali pertemuan dengan Erick Thohir dinilai cukup untuk meyakinkan sang pelatih bahwa proyek timnas Indonesia memiliki keseriusan dan dukungan finansial yang kuat. Media tersebut bahkan menegaskan bahwa angka seperti itu mustahil diwujudkan oleh Federasi Sepak Bola Honduras atau setidaknya tidak bisa dipenuhi dalam waktu cepat. Fakta kedua, Indonesia mengalahkan Honduras dalam perburuan pelatih. Ketertarikan Honduras terhadap Herdman ternyata cukup serius, namun strategi dan pendekatan federasi mereka dinilai kalah agresif dibandingkan PSSI. Once Nobleces menyoroti bahwa Herdman memilih menolak skema yang diterapkan Ketua Federasi Honduras, Jorge Salomon, dan lebih tertarik dengan proyek jangka panjang yang ditawarkan Indonesia. Dalam laporannya, media tersebut juga menyinggung rekam jejak Herdman yang dianggap mengagumkan. Ia adalah pelatih yang berusia 50 tahun yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 dan memiliki pengalaman melatih pemain Honduras Debbie Flores di Toronto FC. Namun, pengalaman dan reputasi itu justru membuat Indonesia berani bergerak lebih jauh dengan tawaran konkret yang langsung menyentuh aspek profesional sang pelatih. Fakta ketiga, pengumuman tinggal menunggu waktu.
Di tengah derasnya kabar penerimaan tawaran tersebut, PSSI belum mengumumkan secara resmi penunjukan John Herdman. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyatakan keputusan belum final karena masih ada proses yang harus dinegosiasikan dan disetujui kedua belah pihak. Kalau sudah nanti diumumkan oleh Ketua Umum. Sementara itu, Erick Thohir dikabarkan baru akan mengumumkan secara resmi setelah ajang SEA Games 2025. Rapat Exco PSSI sendiri disebut telah menyepakati John Herdman sebagai kandidat kuat pelatih baru Timnas Indonesia, sehingga publik kini tinggal menunggu waktu menuju pengumuman besar tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk Timnas Indonesia Senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan perubahan cara pandang PSSI dalam membangun Timnas Indonesia. Pendekatan yang cepat, tegas, dan berani secara finansial mencerminkan keseriusan federasi untuk naik kelas dan tidak lagi menjadi penonton di level internasional. Ketika nama sekelas John Herdman yang punya rekam jejak Piala Dunia bisa diyakinkan hanya lewat 2 pertemuan, itu menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai proyek yang menjanjikan, bukan sekedar persinggahan karier. Lebih lanjut, di sisi lain, kondisi ini juga menegaskan bahwa sepak bola modern tak bisa dilepaskan dari kekuatan manajemen dan keberanian mengambil resiko. Honduras kalah bukan karena kualitas sepak bola semata, melainkan karena keterbatasan dalam membaca momentum dan menyiapkan tawaran konkret. Indonesia justru hadir di waktu yang tepat dengan visi yang jelas dan dukungan sumber daya yang nyata. Namun, ekspektasi publik juga otomatis melonjak. Jika kesepakatan ini benar-benar terwujud, maka John Herdman tidak hanya dituntut membawa hasil instan, tetapi juga fondasi jangka panjang. Situasi ini adalah pertaruhan besar bagi PSSI dan pelatihnya. Sukses akan mengubah peta sepak bola nasional. Kegagalan justru bisa menjadi bumerang. Karena itu, langkah berani ini harus diikuti dengan konsistensi dukungan, sistem pembinaan, dan kesabaran publik agar perubahan benar-benar terasa nyata. Catat jadwalnya teman-teman. Kapan Timnas Indonesia tampil di AFC Nations League? Ini sinyal besar dari Asia. Sebelumnya diberitakan, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC resmi menggulirkan rencana AFC Nations League, sebuah kompetisi antar negara yang digadang-gadang akan mengubah wajah laga internasional di Asia, termasuk bagi Timnas Indonesia. Ajang ini dirancang agar negara-negara Asia memiliki pertandingan internasional yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan kompetitif. Namun satu pertanyaan besar langsung muncul. Kapan Timnas Indonesia benar-benar akan memainkan laga resminya di kompetisi ini? Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, AFC Nations League masih dalam tahap perencanaan. Rencana bergulirnya AFC Nations League memang sudah diumumkan secara resmi, namun publik perlu bersabar karena kompetisi ini belum memiliki jadwal pasti. Dalam pernyataan resminya, AFC menegaskan bahwa detail soal format kompetisi, kalender pertandingan, hingga implementasi teknis masih akan dibahas lebih lanjut oleh Komite Internal AFC bersama para pemangku kepentingan. AFC menyebut seluruh keputusan akan diumumkan pada waktunya. Pernyataan ini menandakan bahwa meski ide besar sudah disepakati, pelaksanaannya masih membutuhkan proses panjang. Bagi Timnas Indonesia, situasi ini berarti belum ada tanggal pasti kapan Garuda akan memulai petualangan di ajang tersebut. Namun sinyal keterlibatan Indonesia sudah sangat kuat. Fakta kedua, format kompetisi berpotensi meniru UEFA Nations League. Meski belum diumumkan secara resmi, AFC membuka peluang besar untuk mengadopsi format UEFA Nations League yang sudah berjalan sejak 2018. Dalam format tersebut, negara-negara dibagi ke dalam beberapa divisi dengan sistem promosi dan degradasi antar musim. Setiap edisi juga memiliki juara resmi yang memperebutkan trofi. Jika skema ini diterapkan di Asia, maka Timnas Indonesia tidak hanya akan bermain untuk sekedar uji coba internasional, tetapi juga bertarung demi target kompetitif yang nyata. Selain itu, laga-laga Nations League digelar di jendela FIFA Matchday, sehingga federasi dan tim nasional tidak lagi kebingungan mencari lawan uji coba. Situasi ini jelas menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia yang membutuhkan pertandingan berkualitas secara konsisten. Fakta ketiga,
perkiraan waktu mulai mengacu ke kalender global. Walau AFC belum menentukan jadwal resmi, perbandingan dengan UEFA Nations League memberi gambaran kasar. Musim berikutnya di Eropa dijadwalkan berlangsung pada 2026 hingga 2027 dengan kick-off pada September setelah Piala Dunia 2026 dan berlangsung di setiap jendela FIFA Matchday hingga Juni 2027. Jika AFC mengikuti pola serupa, maka AFC Nations League kemungkinan besar baru akan dimulai setelah Piala Dunia 2026. Artinya, timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, membangun skuad, dan memperbaiki peringkat demi mendapatkan posisi terbaik di pembagian divisi nantinya. Kompetisi ini bukan sekedar turnamen baru, tetapi juga panggung jangka panjang untuk mengukur kemajuan sepak bola nasional di level Asia. Situasi ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia. Kehadiran AFC Nations League membuka peluang tampil lebih rutin melawan tim setara maupun lebih kuat. Dengan perencanaan matang, konsistensi pembinaan dan dukungan penuh publik, ajang ini bisa menjadi jalan baru bagi Garuda untuk terbang lebih tinggi di pentas Asia. Jangan melihatnya sebagai ketidakpastian jadwal semata, tetapi sebagai kesempatan besar untuk naik kelas dan membangun mental kompetitif yang selama ini dirindukan pendukung sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Asia sedang berada di titik transisi penting dari pola lama yang mengandalkan laga persahabatan menuju kompetisi internasional yang lebih bermakna dan terstruktur. Bagi timnas Indonesia, ketidakpastian jadwal AFC Nations League memang bisa memunculkan rasa penasaran, bahkan kegelisahan di kalangan publik. Namun justru disinilah letak peluang besarnya. Ketika kompetisi ini benar-benar bergulir, Indonesia tidak lagi sekedar penggembira FIFA Matchday, melainkan peserta aktif dalam sistem kompetisi berjenjang yang menuntut konsistensi kualitas. Di sisi lain, absennya jadwal pasti harusnya dimaknai sebagai waktu emas untuk berbenah. Timnas Indonesia dan federasi memiliki ruang untuk mematangkan skuad, memperbaiki fondasi taktik, dan memperkuat mental bertanding sebelum masuk ke arena yang lebih kompetitif. Jika persiapan dilakukan dengan serius, AFC Nations League bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia bukan hanya ikut serta, tetapi mampu bersaing dan berkembang bersama kekuatan Asia lainnya. Tetaplah percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika jadwal belum pasti dan arah masih terlihat samar, justru disitulah karakter dan kesabaran diuji. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar, karena kesempatan besar selalu datang setelah masa persiapan yang panjang. Jangan lelah mendukung, jangan lelah berharap, karena setiap latihan, setiap evaluasi, dan setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi untuk kemenangan esok hari. Saat panggung AFC Nations League akhirnya dibuka, Indonesia harus hadir bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang siap bertarung dengan kepala tegak dan mental juara. Asnawi akhirnya bicara jujur. Timnas gagal ke Piala Dunia 2026. Ini penyebab sebenarnya. Sebelumnya diberitakan, perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus terhenti di ronde keempat. Dua kekalahan krusial dari Arab Saudi dan Irak menutup mimpi skuad Garuda tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Di balik hasil pahit itu, Kapten Tim Asnawi Mangku Alam akhirnya buka suara dan mengungkap penilaiannya secara lugas tentang kondisi tim. Inilah 3 faktanya. Realistis menatap cermin kualitas tim. Sebagai pemain yang ikut sejak ronde pertama, Asnawi Mangku Alam melihat perjalanan Timnas Indonesia dari jarak sangat dekat. Ia menyaksikan proses pembangunan tim secara bertahap, mulai dari laga-laga awal hingga fase krusial melawan kekuatan besar Asia. Dalam pandangannya, pencapaian hingga ronde keempat sudah mencerminkan progres signifikan, tetapi belum cukup untuk menembus level Piala Dunia. Menurut Asnawi, materi pemain Timnas Indonesia memang terlihat lebih kompetitif setelah hadirnya pemain naturalisasi dan diaspora Eropa. Nama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Tom Haye, Martin Paes, Emil Audero, hingga Miliano Jonathans memberi warna baru dan meningkatkan kualitas tim di atas kertas. Namun ia menegaskan bahwa kompetitif di Asia tidak otomatis berarti siap bersaing di putaran final Piala Dunia. Babak keempat tampak mudah dengan komposisi sekarang, tapi untuk ke Piala Dunia, realistis dengan komposisi pemain, buat saya hanya ada 5-7 pemain yang layak ke Piala Dunia, ujar Asnawi dikutip dari Bola Sport. Pernyataan ini mencerminkan kesenjangan kualitas yang masih terasa, terutama jika dibandingkan dengan tim-tim yang rutin tampil di putaran final. Pengalaman bertahun-tahun di kualifikasi membuat Asnawi paham betul betapa tingginya level yang harus dicapai untuk benar-benar bersaing di Piala Dunia. Tangis kapten dan pelajaran dari perjalanan panjang.
kegagalan ini bukan sekedar angka di papan skor bagi Asnawi. Secara emosional, hasil tersebut meninggalkan luka mendalam. Ia mengaku tak kuasa menahan air mata setelah perjuangan panjang sejak ronde pertama akhirnya berakhir tanpa tiket ke Piala Dunia. Beban sebagai kapten dan simbol perjuangan tim membuat rasa kecewa itu semakin berat. Saya menangis, sumpah, pasti kecewa karena berjuang dari round 1 masih melawan Brunei. Berjuang dari awal, sama-sama semua, kata Asnawi. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain telah memberikan upaya maksimal sepanjang kualifikasi. Meski target besar belum tercapai, pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia untuk terus berbenah. Sikap realistis menurut Asnawi justru menjadi fondasi agar mimpi tampil di Piala Dunia suatu hari nanti benar-benar bisa diwujudkan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang berada di fase transisi yang krusial antara mimpi besar dan realitas lapangan. Apa yang disampaikan Asnawi Mangku Alam bukan bentuk pesimisme, melainkan kejujuran seorang pemain yang merasakan langsung kerasnya persaingan di level Asia hingga mendekati standar Piala Dunia. Kejujuran seperti ini penting agar euforia publik tidak menutupi pekerjaan rumah yang masih sangat besar. Naturalisasi dan kehadiran pemain diaspora memberi lonjakan kualitas yang nyata, tetapi sepak bola level dunia menuntut kedalaman skuad, konsistensi dan mental bertanding yang merata di seluruh tim. Ketika hanya segelintir pemain yang benar-benar siap, maka jarak dengan tim-tim mapan akan selalu terlihat pada laga penentuan. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak menjadi cermin bahwa pengalaman dan kematangan kolektif masih tertinggal. Di sisi lain, kegagalan ini tidak bisa dibaca sebagai kemunduran. Justru perjalanan panjang hingga ronde keempat memperlihatkan fondasi yang mula terbentuk. Tangis Asnawi mencerminkan betapa besar harapan dan rasa memiliki para pemain terhadap lambang Garuda. Dari sini tantangannya bukan sekedar mengganti pemain atau pelatih, melainkan membangun sistem jangka panjang yang membuat kualitas tinggi tidak hanya dimiliki 5 atau 7 pemain, tetapi menjadi standar seluruh tim. Kegagalan ini bukan akhir, melainkan penanda seberapa jauh timnas Indonesia sudah melangkah dan seberapa besar jarak yang masih harus ditempuh. Tidak semua generasi punya kesempatan merasakan persaingan hingga ronde krusial kualifikasi Piala Dunia, dan pengalaman itu adalah modal yang sangat berharga. Rasa kecewa, tangis, dan kelelahan yang dirasakan para pemain justru menjadi bukti bahwa mimpi itu nyata dan diperjuangkan dengan sepenuh hati. Setiap kekalahan membawa pelajaran, dan dari pelajaran itulah tim besar lahir. Jika hari ini hanya segelintir pemain yang siap di level tertinggi, maka tugas berikutnya adalah membuat kesiapan itu menular ke seluruh skuad. Prosesnya memang tidak instan, tetapi fondasinya sudah ada. Selama kejujuran dijaga, kerja keras diteruskan, dan dukungan publik tidak berubah menjadi tekanan yang mematikan, jalan ke Piala Dunia tidak tertutup. Ia hanya tertunda, menunggu tim ini tumbuh menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap saat kesempatan berikutnya datang. Apa itu AFC Nations League yang bakal diikuti Timnas Indonesia? Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia dipastikan akan ambil bagian dalam kompetisi baru besukan Konfederasi Sepak Bola Asia bernama AFC Nations League. Turnamen ini digadang-gadang menjadi ajang resmi pengganti laga uji coba yang selama ini mengisi kalender FIFA Matchday di Asia. Dengan format kompetisi berjenjang, AFC Nations League disebut akan memberi tantangan yang lebih kompetitif bagi seluruh negara Asia. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, kompetisi resmi baru Asia dengan 47 peserta. AFC Nations League adalah kompetisi anyar yang diluncurkan AFC dan akan diikuti seluruh 47 asosiasi anggota termasuk Indonesia. Turnamen ini dirancang sebagai panggung resmi bagi tim nasional Asia untuk bertanding secara rutin dalam laga bermakna, bukan sekedar uji coba biasa. Datuk Seri Windsor menegaskan, peluncuran turnamen ini merupakan bagian dari visi jangka panjang AFC. Ia menyebut AFC Nations League sebagai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan kami mendukung pengembangan 47 asosiasi anggota AFC. Melalui kompetisi ini, setiap negara mendapatkan kesempatan bertanding dengan level yang lebih seimbang dan terukur. Bagi timnas Indonesia, keikutsertaan ini membuka peluang menghadapi lawan yang setara sekaligus jalur peningkatan kualitas secara bertahap, sebab pertandingan akan berlangsung konsisten dalam kalender internasional yang jelas. Fakta kedua, mengadopsi format EUFA Nations League. Format AFC Nations League mengacu pada kesuksesan EUFA Nations League yang lebih dulu digelar di Eropa sejak musim 2018-2019.
Dalam format tersebut, negara peserta dibagi ke dalam beberapa divisi dan menjalani sistem promosi serta degradasi. Konsep ini membuat setiap pertandingan bernilai tinggi karena hasil laga menentukan posisi negara di divisinya. Masing-masing divisi juga memperebutkan trofi tersendiri sehingga motivasi bertanding tetap terjaga hingga akhir kompetisi. Seperti di Eropa, pertandingan AFC Nations League juga akan dimainkan pada jendela FIFA Matchday. Dengan begitu, negara Asia tidak lagi harus mengisi kalender dengan laga persahabatan yang kerap minim intensitas dan daya saing. Fakta ketiga, efisiensi kalender dan daya tarik komersial. Selain nilai teknis, AFC Nations League juga dirancang untuk menjawab persoalan logistik dan pembiayaan tim nasional. Datuk Seri Windsor menyebut, turnamen ini menghadirkan platform pertandingan yang terstruktur dengan stabilitas kalender yang lebih baik serta insentif olahraga yang jelas. Ia menjelaskan, tujuan utama AFC adalah memastikan akses konsisten terhadap pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus mengatasi tantangan logistik dan biaya yang selama ini dihadapi tim nasional Asia. Dari sisi bisnis, AFC juga melihat potensi besar. Datuk Seri Windsor mengungkapkan, adanya minat kuat dan permintaan yang terus meningkat dari mitra komersial terhadap kompetisi bergaya Nations League. Dengan kata lain, AFC Nations League bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga langkah strategis membangun ekosistem sepak bola Asia yang lebih profesional dan berkelanjutan. Lebih lanjut, peluncuran AFC Nations League bisa dibaca sebagai sinyal bahwa sepak bola Asia mulai berani meninggalkan zona nyaman laga persahabatan yang selama ini terasa hambar dan minim dampak jangka panjang. Kompetisi ini berpotensi menjadi alat ukur nyata perkembangan tim nasional, karena setiap pertandingan punya konsekuensi jelas, bukan sekedar formalitas FIFA Matchday. Bagi timnas Indonesia, situasi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, tuntutan performa akan meningkat karena lawan yang dihadapi relatif seimbang dan kompetitif. Namun di sisi lain, inilah ruang ideal untuk membangun mental bertanding konsisten, membentuk karakter tim, dan menguji progres pembinaan secara berkelanjutan. Jika dimanfaatkan dengan perencanaan matang, AFC Nations League bisa menjadi jalur realistis bagi Indonesia untuk naik level di peta sepak bola Asia. Pada akhirnya, keberhasilan turnamen ini tidak hanya bergantung pada format, tetapi juga keseriusan federasi dalam mempersiapkan tim. Kalender yang lebih rapi dan nilai komersial yang menjanjikan seharusnya menjadi dorongan agar sepak bola nasional dikelola lebih profesional. Jika tidak, AFC Nations League berisiko hanya menjadi nama besar tanpa dampak nyata bagi kualitas permainan di lapangan. Situasi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki fase baru yang menuntut keberanian untuk bersaing lebih tinggi. AFC Nations League bukan ancaman, melainkan panggung pembuktian. Setiap laga adalah kesempatan menunjukkan bahwa timnas Indonesia bukan sekedar peserta, tetapi penantang yang terus berkembang. Momentum ini perlu disambut dengan keyakinan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Kekalahan jika terjadi bukan akhir, melainkan bagian dari pembentukan karakter tim besar. Selama ada konsistensi kerja keras, disiplin, dan kepercayaan pada rencana jangka panjang, timnas Indonesia punya alasan kuat untuk optimis. Dukungan publik juga memegang peran penting. Kepercayaan supporter akan memberi energi tambahan bagi pemain untuk berjuang di level Asia. Dengan semangat bersatu dan fokus pada kemajuan langkah demi langkah, AFC Nations League bisa menjadi batu loncatan menuju prestasi yang selama ini dinanti sepak bola Indonesia. Malaysia kena karma berlapis. Baru dihajar FIFA, kini AFC ikut turun tangan. Sebelumnya diberitakan, timnas Malaysia tengah berada dalam periode paling kelam dalam beberapa tahun terakhir. Setelah FIFA menganulir 3 laga uji coba akibat kasus pemain naturalisasi ilegal, hukuman belum juga berhenti. Kali ini, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) ikut menjatuhkan sanksi resmi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) usai laga kualifikasi Piala Asia melawan Nepal di Stadion Nasional Bukit Jalil. Rentetan masalah ini membuat Harimau Malaya benar-benar terjatuh dan tertimpa tangga. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, kick-off telat jadi awal petaka di Bukit Jalil. Masalah pertama yang menjerat FAM datang dari hal yang tampak sepele namun berujung mahal. AFC menilai Malaysia melakukan pelanggaran prosedural saat menjamu Nepal pada kualifikasi Piala Asia. Berdasarkan laporan Komite Disiplin dan Etika AFC yang dikutip dari Berita Harian, pertandingan mengalami keterlambatan di 2 momen krusial. Kick-off babak pertama terlambat 1 menit 20 detik, sementara awal babak kedua molor hingga 1 menit 30 detik. Penundaan ini dianggap sebagai kelalaian penyelenggaraan pertandingan. AFC pun menjatuhkan denda sebesar Rm10.192 atau sekitar 41,7 juta rupiah kepada FAM.
Hukuman ini menjadi sinyal awal bahwa AFC tidak menoleransi kesalahan teknis sekecil apapun dalam ajang resmi internasional. Fakta 2. Faisal Abdul Halim absen konferensi pers, denda membengkak. Masalah kedua datang dari kewajiban media yang tak dipenuhi. AFC menyatakan FAM gagal memastikan kehadiran pemain timnas Malaysia Faisal Abdul Halim dalam konferensi pers usai pertandingan. Dalam regulasi AFC, kehadiran pemain atau ofisial dalam sesi media merupakan kewajiban mutlak. Akibat pelanggaran tersebut, FAM kembali dijatuhi denda yang jauh lebih besar, yakni Rm40.770 atau setara 167 juta rupiah. Tidak berhenti di situ, Faisal Abdul Halim secara individu juga menerima hukuman denda dengan nilai yang sama. Seluruh denda tersebut wajib dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan resmi diumumkan. Kasus ini menegaskan bahwa kesalahan administratif bisa berdampak serius bagi federasi maupun pemain. Fakta 3. Belum selesai dengan FIFA, luka lama kembali terbuka. Di tengah sanksi AFC yang baru dijatuhkan, Malaysia sejatinya masih menanggung hukuman berat dari FIFA. Sebelumnya, FIFA telah menghukum timnas Malaysia terkait penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni 2025. 7 pemain tersebut adalah Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hivel, Joao Figueiredo, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero. Imbasnya tidak main-main, FIFA menganulir 3 laga uji coba Malaysia yang berlangsung di Mei dan September 2025 karena masuk dalam perhitungan ranking dunia. Laga melawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina resmi diubah menjadi kekalahan 0-3. FAM juga harus membayar denda tambahan sebesar 209 juta rupiah. Situasi ini membuat timnas Malaysia kehilangan poin ranking FIFA sekaligus reputasi di level internasional. Rentetan hukuman dari FIFA dan AFC menjadi pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Di saat negara-negara Asia Tenggara lain berbenah dan melangkah maju, Malaysia justru tersandra oleh kesalahan administratif dan kebijakan yang berujung sanksi. Kedepan, FAM dituntut melakukan evaluasi menyeluruh agar krisis ini tidak terus berulang dan menggerus masa depan Harimau Malaya di pentas Asia. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas Malaysia ini menunjukkan bahwa masalah terbesar mereka bukan semata kualitas di lapangan, melainkan tata kelola dan kedisiplinan organisasi. Ketika pelanggaran administratif sederhana seperti keterlambatan kick-off dan absennya pemain di konferensi pers berujung denda besar, itu menandakan ada celah serius dalam profesionalisme federasi. Di level sepak bola modern, detail kecil justru menjadi penentu kredibilitas sebuah negara di mata federasi internasional. Rentetan sanksi dari FIFA dan AFC juga memberi gambaran bahwa kesalahan masa lalu tidak pernah benar-benar selesai jika tidak dibenahi dari akarnya. Kasus pemain naturalisasi ilegal yang berujung pembatalan hasil laga dan anjloknya ranking FIFA adalah hukuman berlapis yang dampaknya jauh lebih panjang daripada sekedar angka denda. Ini bukan soal kalah menang, melainkan tentang rusaknya kepercayaan dan citra sepak bola Malaysia di kawasan Asia. Di sisi lain, momen ini seharusnya menjadi titik balik bukan sekedar bahan penyesalan. Tekanan publik dan hukuman bertubi-tubi bisa menjadi alarm keras bagi FAM untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari manajemen pertandingan hingga kebijakan rekrutmen pemain. Jika tidak, Malaysia beresiko terus terjebak dalam lingkaran masalah non-teknis yang menghambat potensi tim di lapangan seberapa besar pun talenta yang mereka miliki. Di balik situasi sulit ini, selalu ada peluang untuk bangkit jika keberanian untuk berbenah benar-benar diambil. Hukuman dan kritik memang menyakitkan, tetapi justru di sanalah kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan lebih bersih. Sepak bola tidak hanya soal hasil akhir, melainkan proses panjang yang menuntut disiplin, kejujuran, dan konsistensi. Setiap federasi besar pernah jatuh dalam krisis, namun yang membedakan adalah cara mereka merespons. Jika kesalahan dijadikan pelajaran, bukan ditutupi atau dibenarkan, maka kepercayaan bisa perlahan kembali. Perubahan tata kelola yang rapi dan profesional akan memberi dampak jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada kemenangan instan. Bagi timnas Malaysia, masa sulit ini bisa menjadi titik awal lahirnya era baru. Dengan komitmen memperbaiki sistem, menghormati regulasi, dan memberi contoh yang benar, kebangkitan bukan hal mustahil. Dari keterpurukan inilah karakter sejati sebuah tim dan federasi diuji. Dan dari sini pula jalan ke masa depan yang lebih bermartabat bisa dimulai.